Halo semuanya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, kita kembali lagi nih di podcast kita kali ini yang akan membahas tentang hilirisasi industri dan rendahnya sumber daya manusia di Indonesia. Saya Tiara Mariani sebagai host di sini yang akan membantu, dan tentunya saya tidak sendiri di sini tapi bersama teman-teman mahasiswa dari Administrasi Publik Unpad. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya satu persatu. Halo semuanya, kenalkan nama aku Natasha dengan NIM 6612413. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novika Aurelia dengan NIM 666 Halo, aku Andrea Ganesha Fitri dengan NIM 666 1240 251. Hai, saya Rafa Kailalan dengan NIM 666 124 0110. Halo guys, nama saya Zaki Muhammad Reza Barinsa dengan NIM 666 124 0117. Coba sendiri. Aliran sendiri ya. Oke. Di sini nih kita berkumpul tentunya nggak diem-diem aja ya, pasti bukan sesuatu gitu. Di sini kita akan membahas tentang hilirisasi industri. Pertama nih mengenai berita yang beredar, tentunya pada tahun 2020 kalau tidak salah, itu mengenai kebijakan yang baru saja disahkan oleh Presiden RI ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo tentang kebijakan hilirisasi industri. Menurut kalian nih, menurut para mahasiswa tuh bagaimana keadaan industri Indonesia sekarang tuh setelah kebijakan itu disahkan gitu? Menurut Mas Zaki kira-kira bagaimana? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya cerita dulu ya nih, kembali. Pada acara pengukuhan kepengurusan Dewan Perwakilan Pusat DPR dan Kesehatan Rapat Kerja Nasional Rakernas di lapangan Benteng, Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal Sabtu 19 Agustus 2023. Mantan Presiden kita ini menyebutkan Indonesia kan telah dijajah oleh Persib ya kan yang Mbak bilang. Iya, benar. Selama perkiraan 400 tahun. Iya, 400 tahun. Dari sini komoditas buahnya ekspor di Indonesia tuh pada tahun-tahun segitu masih belum ada nilai tambah untuk Indonesianya sendiri. Khususnya di tahun 1970 dan 1980 di mana banyak masih beragam isu politik khususnya hingga tahun 1998 yang kita tahu kan masalah politik itu 1998. Lalu kemudian di acara ada di Kongres Salam Kerjaan Ikatan Ekonomi Nasional atau singkatannya itu ISE itu Mbak, yang ke-22 dan Seminar Nasional 2024 diselenggarakan di Hotel Aviva, Surakarta, Kamis, tanggalnya juga sama 19 September 2024. Ini masih hangat. Iya, masih banget. Pak Presiden menyebutkan dan mengutarakan ini berdasarkan data ya. Sebelum tahun 2020, nilai ekspor nikel khususnya ini pada tahun 2015 tepatnya itu mencapai 45 triliun. Iya. Nah, setelah diindustrialisasikan itu pada tahun 2020 itu masa-masa pandemi kan ya? Iya, pandemi. Itu nilai ekspor pada tahun 2023-nya melonjak naik sampai 33 billion USD. Wow. Itu kalau dirupiahkan berapa itu? Sekitar 500 triliun sampai 520 triliun rupiah itu. Itu kalau saya udah dibeliin BMW atau Mercedes itu. Itu kok tanah ya? Iya. Beli semua ya? Beli semua udah. Buat investasi. Dan jadi kesimpulannya bisa saya tarik sih, keadaan industri yang sekarang di Indonesia ya Mbak, menurut saya sudah cukup membaik sih, karena dia dari data tahun lalu aja 2023 sampai 520 triliun rupiah itu sangat menguntungkan untuk beberapa perusahaan di Indonesia. Jadi ya sekian begitu sih kalau menurut saya. Oke, berarti emang menurut Mas Zaki ini keadaan industri Indonesia sekarang tuh makin membaik ya dengan adanya kebijakan tersebut. Benar. Oke, menurut Mbak Rafa kira-kira bagaimana? Ya, pendapat Mas Zaki tadi setuju juga sih ya, dari saya sendiri. Mungkin kalian juga setuju. Iya. Jadi kan kita ini kan kebijakan hilirisasi industri itu sendiri
diterapkan untuk tujuannya itu utamanya meningkatkan atau menambahkan nilai ekspor di negara kita, dan juga hilirisasi industri ini kan untuk mensejahterakan rakyat kita juga, Iya. untuk balik lagi ke negara kita juga untuk pembangunan yang lebih baik lah. Betul sekali. Benar sekali. Berarti emang tujuan utamanya itu meningkatkan nilai jual ya produk kita, yang tadinya kita tuh mengekspor bahan mentah, tapi sekarang kita jadi mengekspor bahan setengah jadi dan yang sudah jadi gitu. Iya. Tentunya itu bisa menaikkan nilai jualnya ya. Iya, iya. Oke. Setelah kita membahas tentang pendapat masing-masing nih mengenai kebijakan yang sudah disahkan, menurut kalian gimana sih hasil atau manfaatnya yang didapat masyarakat Indonesia setelah kebijakan tersebut itu disahkan gitu? Bagaimana menurut Mbak Agi? Kira-kira boleh? Kayak menurut saya Nah, dari tadi ya, dari nilai nikah itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan adanya nilai jual itu bisa memberikan pemasukan di luar negara. iya. Nah, dengan adanya kita pemasukan buat negara, otomatis kita membuka lapangan pekerjaan baru ya. Oh iya, pekerjaan ya. Karena industri membutuhkan pekerjaan. Iya. Iya. Sekali selain itu, dengan adanya itu kita juga bisa meningkatkan tenaga kerja asing. Jadi orang luar negeri itu juga bisa bekerja ke negara kita juga. Saling menguntungkan. Iya, juga mutualisme namanya. Oke. Mungkin dari saya sih. Cukup ya, cukup. Kalau dari aku sih untuk manfaatnya ya dari Iya. kebijakan tersebut itu meningkatkan investasi untuk menarik Oke. investor. Iya, Jadi investor pajak dari luar juga ya. meningkat ya. Oke, meningkatkan pajak sendiri ya. Iya, betul. Tentunya berarti menambah pendapatan negara ya Iya. dengan kebijakan tersebut. Oke. Ini lanjut nih ya tentang apa ya? Saya tuh bertanya-tanya mengenai tadi yang sempat disenggol oleh Mbak Anggi mengenai pembukaan lapangan pekerjaan. Tapi itu saya bertanya-tanya itu lebih banyak tenaga kerja asingnya ya dibanding tenaga kerja lokal. Benar banget. Itu gimana menurut kalian? Kalau menurut saya, Iya, benar. karena di perusahaan Indonesia ini rata-rata memakai tenaga asing kan, benar Iya. ya. Biasanya itu karena kualitasnya nggak sih lebih bagus daripada tenaga kerja di dalam negeri kita Iya. sendiri. Gitu ya. Nah, karena itu juga dari pelatihan pekerjaannya orang tenaga asing ini lebih bagus daripada negara kita. Nah, ya rata-rata kan kayak gitu ya. Jadinya tenaga kerja di dalam Indonesia ini kurang baik Iya, gitu. iya. Izin tambahkan ya Mbak nih. Oke, boleh. Untuk kenapa tenaga kerja asing lebih banyak daripada tenaga kerja lokal gitu? Mantan Presiden Jokowi kita sendiri dulu sempat memaparkan tentang dari nikel sendiri aja nih Mbak nih. Dari nikel sendiri negara kita mendapatkan PPN pajak tambahan nilai. Iya. Lalu selain itu nggak cuma itu doang loh. Itu. PPH pajak penghasilan perusahaan. Lalu PPH karyawan. Terus dapat apa lagi? Dapat royalti. Iya. Terus ada dapat penerimaan negara tapi bukan pajak. Biaya ekspor, biaya ekspor. Biaya cukai, itu dia biaya cukai. Selain itu ada 3 alasannya juga Mbak nih. Kenapa tenaga kerja asing lebih dibutuhkan daripada tenaga kerja lokal? Yang pertama tuh upah biayanya tuh lebih minimum, lebih murah daripada tenaga kerja lokal. Itu. Lalu yang kedua, nah ini yang lumayan unik nih, sertifikat internasional. Penting ya, benar penting. Saya itu di Indonesia ini mohon maaf ya nih, masih bersertifikat nasional, belum sampai ke luar negeri. Sedangkan urusan tenaga kerja asing aja sendiri tuh mereka sudah kesana kemari, ke sini, sana, ini, situ, dan kemana-mana ya. Iya, Tenaga kerja asing. luas ya. Betul. Dari itu sertifikat internasional tuh emang sangat dibutuhin ya di zaman modern sekarang ini. Lalu yang ketiga, yang seperti Mbak Natasha tadi sebutkan, kurangnya keterampilan. Iya benar, kurangnya keterampilan karena soalnya nih tenaga kerja asing sama tenaga kerja lokal, di antara mereka dua pihak ini seharusnya saling
adanya komunikasi, ya kan? Komunikasi. Iya, komunikasi. Tetapi tenaga kerja asing ini sendiri mereka masih belum bisa berbahasa Indonesia yang fasih. Tenaga kerja lokal sendiri aja juga masih belum bisa berbahasa Inggris yang lancar lah, yang masif gitu. Jadinya di antara kedua pihak ini mereka membutuhkan sebuah translator, di mana adanya komunikasi ini terhambat karena adanya translator ini untuk berbicara satu bahasa agar mereka mengerti. Dengan itu kan jadinya mereka betul. Jadinya pertukaran ilmu itu antara satu pihak dan satu pihak tuh terhambat. Benar. Kurangnya itu komunikasi ya. Iya. Kalau pergi tadi yang minta boleh kembali. Saya ya, Iya. dilihat dari tadi juga pendidikan di Indonesia itu masih relatif ini ya, SDM-nya itu masih kurang. Terus karena mungkin SDM-nya kurang juga, jadi sini kayak menghambat buat kita bekerja, kayak buat kita improve diri untuk berkreasi itu susah. Terus selain itu mungkin karena kurang dukungan dari pemerintah. Itu penting banget kan pemerintah. Pemerintah tuh penting banget sih. Iya, penting banget. Terus yang harusnya pemerintah itu mengimprove kita supaya anak bangsa itu lebih berkembang. Akan tapi ada hambatannya. Yang paling utamanya itu adalah inovasi. Iya. Inovasi sendiri. Iya, ya rata-rata orang Indonesia tuh lebih sering meniru ya daripada membuat inovasi baru. Iya. Contohnya aja dari baju-baju yang sekarang. Padahal Indonesia sendiri itu banyak kok brand-brand dari Indonesia terkenal di luar negeri. Dari baju, tas aja sampai sekarang ada yang di-improve itu di Jepang. Sampai sekarang tuh masih terkenal dan warga-warga Jepang sekarang masih berdatangan ke Indonesia buat cari tas itu. Berarti bagus banget kan? Iya, itu kualitas Harusnya barangnya bisa bersaing ya. Iya, Selain sebenarnya kita udah bisa bersaing, bersaing. cuman kendala dari kita itu adalah kurangnya dukungan dari pemerintah. Iya, pemerintah itu intinya. Iya, kemudian juga ada loh anak bangsa tahun 2015. Kalau nggak salah namanya tuh Ricky. Dia menciptakan sebuah inovasi mobil listrik namanya itu Selo. Tahu? Yang warna kuning itu ya? Iya, Oh, sedan. Mobil sedan itu mobil sedan kuning. Iya. Sebenarnya itu kalau kita tinjau lebih jauh itu bisa loh kita bersaing, kayak nanti kita mobil kita bisa bersaing sama BMW, bisa loh, bisa. Sudah ada inovasi loh. Iya, udah ada inovasinya loh. Mahasiswa lagi ya? Iya, Iya. benar. Masih lagi kita dukung ya. Indonesia sendiri yang membuat gitu ya. Tapi kurangnya dorongan dari pemerintahnya. Iya. Sayang banget gak sih? Padahal itu sangat membutuhkan buat negara kita. Selain itu juga inovasi itu tuh sebenarnya mudah sih. Kurangnya itu cuma gara-gara baterainya aja. Tapi yang bikin negara kita kecewa tuh dia nggak dilirik sama pemerintah kita, tapi dia dilirik sama Malaysia. Sayang banget inovasinya diambil lagi sama negara lain. Karena nggak dimanfaatkan dengan baik juga ya sama negara kita ya. Iya. Padahal itu buat motivasi kita loh ya, motivasi kita juga. Yang ngomong tentang inovasi gitu ya. Berarti kan sebenarnya sudah banyak masyarakat Indonesia tuh yang pemikirannya terbuka gitu. Tapi masih banyak juga nih yang pemikiran rakyat Indonesia ini masih kurang open minded gitu loh. Kurangnya apa ya, wawasan yang luas gitu. Nah, saya mau tanya nih, menurut kalian para mahasiswa, gimana cara kita membuat pemikiran rakyat Indonesia itu lebih open minded, lebih berkembang dan bisa maju gitu? Boleh Mbak Rafa? Kalau dari saya sendiri harus ada role model sih. Role model banget ya, Gen Z. Saya lupa kalau di sini Gen Z semua. Jadi kan dengan adanya role model ini kan kita sebagai generasi Z, Gen Z, nah gitu. Dengan apa sih? Biasanya kita niru
nyontoh itu kan Iya. ada acuan dalam diri gitu untuk menjadi seperti orang yang jadikan role model. Buat motivasinya lebih banyak, jadi kita nggak di zona nyaman aja gitu. Iya. Lebih berkembang. Kira-kira Mbak Ani boleh menambahkan? Mungkin karena buat ada role model tuh bagi saya ya sendiri tuh kayak ada dorongan tersendiri buat improve diri gitu, kayak kita tuh mau ngapa-ngapain semangat karena kayak itu role model saya tuh melakukan itu loh. Masa dia bisa samping saya enggak gitu, masa dia bisa berkuda gitu, wah saya nggak bisa gitu. Motivasi ya, Pak? Iya, motivasi sendiri kan. Iya, betul Motivasi sendiri. motivasi. Nambahin juga ya, Boleh. karena Gen Z ini kan rata-rata gak mau keluar dari zona nyamannya. Itu karena dorongan, motivasi, jadinya Gen Z itu akan maju ke depannya kalau misalkan ada role model. Jadinya Jadi tujuan juga ya. iya benar. Kalau ada support systemnya gitu, kira-kira boleh di spill dari Mas Jaki dulu deh. Saya. Ya. Kalau apa aja nih, saya ini role model, kalau saya tuh nggak ada. Ya, Tapi support systemnya itu saya ada. Bapak mau tahu atau mau tahu banget? Ibu saya dong. Masya Allah. Ibu saya. Ya karena ibu tuh ini enggak sih apa namanya kata Nabi Muhammad kan ibu baru ayah. Iya, dengan ridho ibu kan semuanya alhamdulillah bisa terjamin. Iya. Katanya doa ibu itu memperlancar rezeki. Ya kira-kira Mbak Nafa, role model siapa? Kurang lebih sama. Keluarga tuh. Kalau saya sih lebih ke Siapa tuh? dari Boleh belakang. kan support systemnya? Ada lah, ada. Ya. Selain dari keluarga. Oke. Kalau aku sih artis boleh kan? Terkenal pasti role model itu. Wah, kalau aku kasih Pauline. Aduh itu Ketika banget. Saya itu motivasikan nih. Iya. Jadi Sangat menginspiratif juga kan. Logik banget ya Mbak Aurel. Emang jangan lupa itu benar-benar sangat menginspirasi buat para Gen Z ya, Iya, untuk lebih berkembang lagi gitu, Nah, iya. meningkatkan potensi dirinya. Buat Mbak Natasha sendiri, mau apa nih? Mau dua-duanya satu. Dua-duanya. Boleh dua-duanya. Apa dulu nih? boleh kalau model dulu. Role model saya ini kebetulan ada Prilly kan kalian tahu kan pasti? Kalau Prilly atau fungsinya tahu kan? Terus kalau misalkan support sistemnya ya pasti keluarga saya. Iya, kan? pasti. Kalau Mbak Tiara apa nih? Iya. Saya juga Saya tahu. Saya nggak saya kayak mau di sini saya juga. harus gitu kan. Pasti yang terlewatkan. Karena kan kita Gen Z semua. Buat saya sendiri ya, buat role model sih menurut saya sih kurang spesifik juga gitu. Tentunya kalau support system kan pasti keluarga ya. Keluarga benar-benar mendukung, harus mensupport sendiri gitu kan. Karena emang tujuan kita mengembangkan diri itu ya buat keluarga kan. Iya, ya. benar. Tapi kalau untuk role model sendiri ya karena saya seorang K-popers gitu. Ikut banget. Contohnya Saya juga. wah ini saya mau pada ibu muda di sini ya. Dan ternyata sefrekuensi guys. Oke. Role model saya itu BTS. Siapa itu? Itu ya. Siapa itu? Siapa tuh? Siapa? Iya. Dia saya. Iya. Dia benar-benar ditanya nih saya. Oke, ada lagi. Kan nanti aja deh kalau biasa kita ngobrol di belakang aja. Oke, ini kita udah di penghujung acara nih guys. Buat tamu-tamu yang sudah datang, terima kasih banget udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ngobrol dengan saya gitu. Buat tentunya juga permisa di rumah, makasih banyak udah menyaksikan podcast kita hari ini ya, tentang membahas tentang hilirisasi industri dan rendahnya sumber daya manusia di Indonesia. Makasih semuanya ya tentunya. Oke,
makasih buat semuanya. Jaga diri kalian. See you next time. Nah.